Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya menyampaikan materi untuk membuat e-book dari Microsoft Word 2016. Ini berdasarkan format karya tulis atau format-format buku. Jadi nanti yang saya sampaikan yaitu ikon menu yang digunakan untuk membuat format e-book dan nanti filenya itu akan kita publish ke PDF. Berikut juga dengan kita nanti membuat daftar isi otomatis. Oke, yang pertama kita kemarin sudah membuat bahan untuk membuat e-book. Kita sudah mengetik dari hasil ketikan, yaitu nanti di dalamnya berupa halaman judul ini seperti ini, kemudian nanti ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, ada pendahuluan, latar belakang, dan seterusnya sampai bab terakhir, dan ada daftar pustaka. Oke, yang pertama untuk membuat e-book kita harus sudah punya ketikan ini yang nantinya akan kita format dulu. Dari awal kita ingin menggunakan font apa, ukuran berapa yang standar, itu kita ubah dulu pengaturan pada layout untuk size-nya. Misalnya kita menggunakan A4 di sini, kemudian marginnya nanti menyesuaikan karya tulis ilmiah. Di sini ada 4 yang untuk atas, kemudian bawah 3, kemudian kiri 4, dan kanan 3. Ini masing-masing menggunakan sentimeter. Oke. Kemudian kalau kita sudah memformat atau mengatur ukuran kertas dan margin, maka kita yang selanjutnya adalah menentukan jenis hurufnya. Kita seleksi semua huruf, kemudian kita menggunakan Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Selanjutnya untuk spasi, ini kita menggunakan line spacing option di sini. Untuk spasi sebelum dan sesudah baris itu dinolkan semua, kemudian kita menggunakan 1,5 spasi, kemudian klik OK. Nah, ini adalah format yang harus kita awali terlebih dahulu. Kemudian untuk membuat e-book ini, selain bahan yang sudah kita siapkan, nanti menu-menu yang kita gunakan, yang pertama adalah pada menu home, yaitu style. Di sini ada heading 1 dan heading 2. Nah, ini nanti digunakan untuk memberi format judul pada judul-judul yang ada di tulisan kita. Kemudian yang kedua yang kita pelajari, yang menu yang kita gunakan yang kedua adalah pada menu layout, yaitu bricks ya. Di sini nanti kita gunakan next page dan continuous. Di sini ada banyak break. Ini ada masing-masing fungsinya. Jadi di sini yang kita gunakan adalah section break. Ya, section break ini yang kita gunakan di sini adalah next page dan continuous. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu menu yang kita pakai adalah menu untuk membuat atau menyisipkan page number. Nah, di sini ada format ini yang kita gunakan juga. Format ini kita format dulu mau angka atau mau Romawi. Kemudian untuk posisi ini ada atas dan ada bawah. Atas dan bawah pun masing-masing ada yang tengah, ada yang kiri, ada yang kanan. Nah, ini nanti kita gunakan. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan reference table of content di sini untuk membuat daftar isi otomatis.
Nah, kita gunakan nanti yang konten di sini. Oke, kita langsung aja. Untuk membuat format menjadi e-book kita harus sudah punya di sini ketikan ya dalam satu file jadi utuh, nggak terpisah-pisah. Biasanya orang itu membuat buku atau membuat tulisan sebuah laporan itu terpisah-pisah antara bab 1, bab 2, bab 3 itu eh, filenya terpisah-pisah. Kemudian nanti dipusingkan dengan membuat daftar isi. Nah, untuk di sini kita ini memudahkan kita ya untuk membuat e-book supaya nanti filenya bisa satu dan nanti ketika sudah jadi itu untuk dikirim dipublikasikan atau mau dijadikan perpustakaan online itu sudah jelas dalam satu file begitu maksudnya. Oke, yang pertama kita membuat susunan seperti ini. Ya, ini untuk formatnya. Jadi formatnya itu untuk halaman ini minimal ya. Kita mempunyai 2 halaman yang berbeda. Yang pertama itu Romawi, ini biasanya di halaman pendahuluan dan ini di halaman bagian isi bab. Nah, untuk format detail atau ideal dalam isi bab itu setiap awal bab itu halamannya berada di tengah bawah. Untuk isi bab itu nanti di kanan atas. Nah, ini seperti ini susunannya. Jadi secara global itu ada 2. Yang pertama Romawi, yang kedua bagian kedua yaitu angka. Dan nanti di dalam angka itu nanti ada posisi di tengah bawah untuk setiap awal bab seperti ini ada bab 1 dan ini bab 2. Nah, ini di tengah dan isinya nanti di kanan atas begitu. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita pemberian heading dulu setelah tadi kita format untuk font dan ukurannya dan spasinya. Maka seperti ini ya. Untuk membuat heading, kita blok yang mau kita jadikan heading. Kita klik pada style, ini jadi heading, tapi ini tulisannya masih default dari stylenya. Supaya nanti ini bisa berubah, ini bisa kita klik kanan modify. Nah, di sini pada heading 1 ini tulisannya Times New Roman jadi sama dengan susunan kita, format kita yang ada di sini yang udah kita buat. Kemudian ini ukurannya juga harus sama. Kemudian untuk judul biasanya huruf tebal berwarna hitam. Kemudian spasinya itu 1, tidak ada spasi after dan before-nya. Kalau sudah ini posisinya di tengah ya. Kalau untuk untuk judul itu di tengah. Tebal di tengah. Kemudian klik OK. Nah, ini posisinya sudah sama. Kemudian yang kedua kita lakukan untuk setiap judul atau subjudul yang akan kita buat. Misalnya ini, kata pengantar. Ini langsung heading 1 gitu. Kemudian selanjutnya yaitu daftar isi. Di sini juga daftar isi, kita buat heading. Kemudian bab 1 ini juga kita buat heading. Heading 1 ya posisinya. Nah, supaya dia berada di tengah itu dalam 2 baris itu maka kita menggunakan shift enter gini. Ya, kemudian ini untuk latar belakang, tujuan, identifikasi masalah ini yang namanya adalah subjudul. Nanti kita gunakan format heading 2.
Nah, ini heading 2, kita klik heading 2, tapi ini masih format defaultnya, kita ganti lagi, modify, dia masih Calibri, tapi kita ganti Times New Roman sama 12, posisinya sebelah kiri. Oke, terus ini juga bertebal, hitam, kemudian numbering, format numbering. Kita menggunakan numbering. Ini menggunakan ABC. Oke. Nah, seperti ini. Untuk spasinya itu kita buat di sini 00 semua untuk after before-nya. Kemudian ini 1,5. Oke. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, kita atur. Kemudian juga untuk identifikasi masalah. Nah, supaya sama, kita bisa memanfaatkan menu format painter di sini ini untuk mengcopy paste format yang sudah kita buat. Contoh, misalnya kita klik di sini, kita copy formatnya, klik format painter, kemudian pada identifikasi masalah ini yang belum kita format, kita klik, maka dia formatnya akan terpaste ke sini berdasarkan yang tadi kita kopikan formatnya. Kemudian yang tujuan juga sama seperti ini. Nah, di sini udah sampai bab 2. Ini juga kita buat sama kayak tadi, ada heading 1. Oke. Terus yang ini subbabnya kita menggunakan heading 2. Nah, ini supaya A lagi ya, kita ganti di sini gunakan numbering ya. Supaya nanti kita sama ya. Sesuai dengan babnya. Nah, ini ada subbab 2 dan ada subbab 3. Ya. Terus untuk bab 3 juga sama, ini pakai heading 1 juga yang untuk judul bab. Jangan lupa di shift enter yang judul bab. Kemudian ada subjudulnya ini kita menggunakan heading 2 dan kita mulai dari A lagi untuk setiap babnya yang awal ya. Kemudian kita copy untuk formatnya. Ini ada A, ada B, kemudian ada bab 4 di sini. Ini sama juga. Jangan lupa shift enter. Ini shift enter ini maksudnya nanti ketika berada tulisannya itu di daftar isi, nanti dia bisa satu baris gitu. Ini kita jadikan heading 2 untuk subbab. Ini kembali ke A lagi. Ya, kita copy untuk subbab yang keempat. Ya, ini. Kemudian ada daftar pustaka, ini tetap heading 1 kalau daftar pustaka. Oke. Nah, ini sudah jadi sebenarnya dalam format e-book ya, ada halaman judul, kita bisa dibuktikan menggunakan menu view. Di sini ada yang namanya navigasi panel. Ya. Nah, di sini kita headingnya ini untuk membuat susunan dari daftar isi tersebut. Nah, di sini sudah oke ya. Sudah oke, nanti kita tinggal membuat insert, istilahnya insert halaman. Begitu. Ini kita sesuaikan format-format yang belum kita format. Misalnya ada judul di sini ya. Seperti ini. Nah, ini kalau sudah, ini susunannya udah pas, dan setiap sini kita awali di halaman berikutnya seperti daftar isi seperti ini kita atur. Nah, daftar isi ini kan pembatas antara halaman Romawi dengan halaman angka. Jadi di sini akan kita pisah menggunakan break. Jadi ada dua bagian, nanti bagian yang pertama
kita berikan format pack-nya, number pack-nya itu Romawi, dan sesi berikutnya untuk angka. Nah, pembatasnya kan di daftar isi nih. Setelah daftar isi menjadi format angka, maka di sini kita gunakan icon menu break ya. Yang kita pakai adalah yang pertama next pack. Nah, di sini. Nah, ini maksudnya next pack apa? Ini akan memberi section baru pada halaman berikutnya. Nah, kita buktikan. Yang pertama kita buka header and footer. Header and footer ini kita klik salah satu aja, header ya. Edit header ini. Nah, di sini ada section 1, di sini ada section 2. Maksudnya apa? Nah, yang tadi kita putus atau kita beri break, itu yang atas menjadi section 1 dan yang bawah menjadi section 2. Nah, tetapi di sini ini untuk format ini masih sama dengan section 1 ya. Karena di sini pada section 2 adalah ada status atau indikator di sini adalah same as previous. Ini maksudnya adalah sama dengan section sebelumnya. Nah, supaya tidak sama, pada section 2 di sini header dan footernya kita putus menggunakan tombol link to previous. Nah, di sini kalau aktif seperti ini berarti ini same as to previous, artinya sama dengan section sebelumnya. Ini makanya kita putus untuk section 2 bagian header dan bagian footer. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, berarti antara section 1 dan section 2 secara format itu sudah terpisah. Oke, selanjutnya kita memberikan halaman pada halaman pendahuluan ya, Romawi di sini. Oke, kita klik salah satu halaman yang berada di section 1, kemudian kita insert pack number. Tapi sebelumnya kita format dulu karena kita menggunakan Romawi. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita taruh di bawah tengah. Nah, seperti ini. Kita close header and footernya. Coba kita perhatikan untuk halaman judul itu 1, kemudian kata pengantar 2, bab isi 3, dan bab 1 ini belum ada pack numbernya sama sekali karena ini sudah terpisah ya. Ketika kita memberikan format di sini ya tidak mempengaruhi format di sini. Oke, selanjutnya untuk awal bab itu berada di tengah bawah, nanti isinya di sini di kanan atas. Oke, yang pertama kita buat dulu breaknya. Breaknya ada di sini ya, di bawah judul babnya. Nah, ini pembatasnya kita menggunakan layout break continuous ya, section breaknya continuous. Nah, continuous di sini adalah menambahkan section break atau bagian break yang dimulai pada halaman yang sama. Nah, oke, kita klik, maka ini halamannya ini sudah menjadi section baru lagi untuk halaman khusus halaman ini. Ini link to previous-nya kita hapus lagi dengan cara yang sama dengan membuka header and footer. Oke, kita edit header and footer-nya. Perhatikan di sini untuk awal bab 1 section 2, terus nanti ada section 3. Nah, ini yang saya maksud tadi karena diberikan break tadi ya pada halaman bab 1 pendahuluan. Oke, section 3 header and footer-nya juga sama. Kita hapus untuk link to previous-nya, untuk header, kemudian untuk footer juga sama, seperti ini. Oke, jadi sudah terputus, kita sekarang sudah punya 3 section. Sekarang section 2,
di sini bab 1 kita sisipkan pack number, kita format dulu menggunakan angka. Startnya itu kita mulai dengan start angka 1 atau pertama. Oke. Kemudian kita taruh di pack number bottom, kemudian yang bagian tengah sini plan number 2. Nah, di sini maka pada bab 1 itu sudah ada, oh maaf, ini saya undo, ada kesalahan. Kita harusnya aktif tadi di sini, oke, di bab 1 ini. Di bab 1, oke, bagian yang sini ya. Bagian sini, oke, sudah tidak ada, oke. Jadi kita klik di bagian bab 1 di sini, kita insert number, kita ulangi yang seperti tadi. Format, ini dimulai dari 1, kemudian kita taruh di tengah bawah. Nah, ini pada section 2 atau awal bab 1 itu berada di tengah bawah. Kemudian yang isinya itu belum. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut pada setiap babnya. Setiap awal bab kita berikan seperti tadi ya, kita berikan break ya supaya nanti jelas. Oke, untuk sini kita layout break, kemudian next pack ini khusus untuk awal bab. Kemudian ini kita berikan ganti baris. Setelah itu kita buat break lagi tapi yang continuous. Oke, di sini udah ada berbeda sectionnya antara yang atas dan yang bawah. Oke, kita buka header and footernya, ini juga ada section 4. Oke, kita putus lagi. Untuk yang sini juga sama. Untuk yang sini juga sama. Untuk yang sini juga sama. Nah, ini diberikan setiap awal bab. Oke, ini section 5. Kita lanjut untuk bab selanjutnya. Babnya, bab 3-nya belum diformat ya. Oke, heading 1. Jangan lupa nanti kita berikan break di sini. Layout, break, next pack. Oke. Berada di sini. Kemudian awal bab juga harus kita berikan break lagi tapi yang continuous. Terus kita hapus untuk sectionnya link to previous pada header and footer selanjutnya. Oke. Ada 2. 7 juga ada. Oke, kita lanjut yang ke bab 4. Bab 4 di sini juga kita berikan lagi break lagi tapi yang next pack. Kemudian di sini kita berikan lagi back tapi yang continuous. Oke, kita buka lagi untuk header section berikutnya ya. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka juga sama ini. Kita kasih break lagi ya untuk next pack. Kemudian kita yang untuk daftar pustaka nggak usah kita membuat halaman di tengah, enggak, tapi tetap di kanan atas. Oke, sekarang kita lanjut untuk memberikan pack number dari bab 1. Oke, bab 1 tadi sudah ya di tengah, kemudian di
isinya. Sekarang di isinya itu kita juga menggunakan page number tadi, formatnya sudah benar, startnya continue. Karena apa? Continue dari sebelumnya ini. Oke, kita langsung aja di sini atas kanan, line number 3. Oke, nah ini sudah ada. Oke, yang sini nggak ada, tapi yang sini sudah. Oke, kita ke bab selanjutnya. Bab 2. Oh, jangan lupa nanti yang setiap awal bab kita aktif kursornya di judul bab ya. Nanti di sini juga kita insert lagi untuk page number berada di tengah bawah. Nah, ini nomor 3. Kemudian untuk isinya juga belum ada karena tadi sudah kita putus juga, sectionnya berbeda ya. Tinggal kita aktifkan lagi pada halaman berikutnya, kita insert page lagi, berada di atas kanan. Oke. Selanjutnya pada bab selanjutnya juga sama, ini kita aktif di judul bab, kemudian kita berikan lagi untuk awal bab bawah tengah, kemudian isinya kanan atas. Oke, kanan atas seperti ini. Kemudian yang bab terakhir ini juga berada di bawah tengah. Ya, insert. Nah, ini sudah. Kemudian untuk isinya di kanan atas. Oke, ini. Dan ini sampai di ini berada di tengah. Ini tadi belum kita hapus ya. Yang sini kita link to previousnya kita hapus dulu. Ini ternyata belum terhapus. Jadi masih sama ini. Ini awal bab. Oke, yang sini kita hapus. Yang ini juga sudah. Nah, ini sudah selesai. Kita cek untuk semua halaman. Apakah sudah benar? Kalau sudah benar, maka kita tinggal membuat daftar isi. Nah, mudah sekali untuk membuat daftar isi ketika kita sudah memberikan heading pada format judul dan subjudulnya. Oke, untuk membuat daftar isi kita tinggal ke menu reference, kemudian table of content. Kita ambil kita klik yang automatic table 1 ini karena heading di sini ya. Diklik aja. Nah, ini sudah jadi. Kita tidak perlu membuat nomor halaman lagi secara manual. Yang tidak kita perlukan kita bisa hapus. Kemudian ini sudah jadi. Nah, begitu kira-kira untuk tutorial membuat e-book di sini. Ini untuk format. Oh ya, maaf. Untuk halaman judul ini supaya tidak terlihat hidden, maka ini fontnya kita beri putih khusus untuk yang di halaman judul. Jadi warnanya putih supaya nanti tidak terlihat gitu. Ini warna font ini warna putih. Nah, ini supaya hidden aja. Ya, setelah kita putihkan tulisan halaman judul di sini, itu dimaksudkan untuk pada saat daftar isi ini tertampil halaman judul tetapi aslinya tidak, itu hanya untuk membuat hidden ya, tulisan ketika dicetak berwarna putih jadi tinta putih itu tidak ada jadi tidak tercetak. Kemudian langkah selanjutnya ketika kita sudah selesai membuat e-book ini menggunakan Word, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mempublish atau mengubah bentuk doc menjadi PDF. Itu dengan cara klik menu file ya, ini. Kemudian kita pilih export ya.
kemudian kita langsung klik create PDF garis miring XPS ini. Setelah itu kita mau menyimpan di mana, misalnya di My Dokumen. Di sini kita buat file name-nya misalnya ebook gitu, atau judul tulisan Anda. Itu kemudian kita klik publish. Nah, ketika kita sudah mengekspor hasil dari Word tersebut, maka ini sudah siap untuk dipublish. Ini seperti hasil cetakan di print. Itu aja tutorial ebook pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.